Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Law ya'lamun nasu ma yaqulul mu'adzin mastarahu wa la namu." Faqila law akhbirna madza yaqulul mu'adzin. Kemudian Abu Aliyah dan para sahabat yang bersama dengan Ibnu Abbas menyampaikan, "Kenapa Anda menangis wahai Ibnu Abbas? Tolong ceritakan kepada kami." Maka beliau menyampaikan, kalau seandainya orang-orang itu mengetahui dan faham tentang makna daripada azan itu, maka niscaya dia tidak akan sempat untuk beristirahat. Mereka akan gundah, tidak akan bisa tidur. Faqila akhbirna madza yaqulul mu'adzin. Tolong sampaikan kepada kami wahai Ibnu Abbas, apa maksud daripada azan tersebut. Qala idza qala al mu'adzin Allahu akbar, yaqul ya masyaghil tafarraghu lil adzan wa arihul abdan wa taqaddamu ila khairi amalikum. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, ketika muadzin mengumandangkan azan Allahu akbar, di situ maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semuanya, ya masyaghil, wahai orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia, tafarraghu lil adzan, berhentilah kalian dengan kesibukan-kesibukan kalian, wa arihul abdan wa taqaddamu ila khairi amalikum, hentikan semua aktivitas kalian dan lakukan amalan yang paling baik yang ada di muka bumi ini, yaitu mengerjakan salat. Wa idza qala al-mu'adzin asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian ketika muadzin mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, yaqul asyhadu anna jami'a man fis samawati wa man fil ardi minal khalaiq liyashhad li indallah yaumal qiyamah anni qad da'utukum. Ketika muadzin mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, itu maksudnya bahwasanya semua makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya akan menjadi saksi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, bahwa ketika azan berkumandang kita segera bergegas menuju masjid mengerjakan sholat berjamaah, dan itu nanti akan kita saksikan pada hari kiamat. Mereka pun akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Wa idza qala al-mu'adzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaqulu yashhadu li yaumal qiyamah al-anbiya kulluhum wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali majma'in inni akhbartukum fi kulli yaumin 5 marrat. Ketika muadzin mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kelak pada hari kiamat semua nabi dan semua rasul akan menyaksikan dan menjadi saksi atas perbuatan kita ketika di dunia. Wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mendengar panggilan azan, kemudian kita bersegera menunaikan salat, maka Rasulullah dan semua rasul dan nabi kelak pada hari kiamat akan menjadi saksi kita bahwa kita adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam sehari semalam 5 kali. Wa idza qala hayya 'alas shalah, yaqul inna Allah taala qad aqama lakum hadzal din faqimuh. Ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menegakkan agamanya, agama Islam ini dengan mendirikan salat. Maka di dalam hadis sampaikan as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang menunaikan salat, maka dia telah menegakkan agama pada dirinya. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah meruntuhkan dan menghancurkan agama pada dirinya. Wa idza qala hayya 'alal falah, yaqul khudhu fir rahmah wa khudhu ashamakum minal huda. Ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alal falah, maksudnya adalah hai orang-orang, segera kalian sambut rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ambil hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan segera tunaikan salat. Wa idza qala Allahu akbar, ketika muadzin mengumandangkan Allahu akbar di penghujung azan, yaqul haramtul amal qabla shalah. Hai sekalian manusia, jangan kalian kerjakan apapun, perbuatan apapun di atas dunia ini, di muka bumi ini, selain kecuali kalian telah menunaikan salat. Wa idza qala la ilaha illallah, yaqul amanatu sab'i samawatin wa sab'i ardina wudiyat ala anaqikum fa in syi'tum faqdimu wa in syi'tum fadbiru.
ketika muadzin mengumandangkan la ilaha illallah, maksudnya adalah bahwa dulu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk makhluk yang paling besar yaitu langit dan bumi, itu semuanya menolak amanat Allah Subhanahu wa taala, amanat untuk mengerjakan salat, tetapi manusia menerima. Untuk itu apabila kita sudah menerima, maka segera tunaikan salat. Jangan tinggalkan dan jangan lalaikan salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat disampaikan dalam kitab Tanwirul Qulub, riwayat Tabrani an Maimunah ummul mukminin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama baina shafir rijal wan nisa. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan dari ummul mukminin Maimunah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berdiri di hadapan jamaah laki-laki dan perempuan. Ya ma'syarun nisa, idza sami'tunna idza azana hadzal habashi wa iqamatahu faqulna kama yaqul fa inna lakunna bi kulli harfin alfi darajah. Kata Rasulullah, wahai sekalian para perempuan, ketika kalian mendengar azan yang disampaikan oleh Bilal dan juga qomatnya, maka sambutlah, jawablah azan tersebut sebagaimana apa yang disampaikan oleh muazin. Maka apabila kalian menjawab panggilan muazin tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala 1.000.000 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Umar ketika mendengar apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Umar radhiyallahu anhu, "Hadzal lin-nisa fama lirijal." Ya Rasul, kebaikan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perempuan yang menjawab azan. Mereka akan diberikan pahala 1.000.000 kebaikan derajat. Terus bagaimana apabila laki-laki yang menjawab azan, wahai Rasul? Kemudian Rasul menjawab, "Dhi'fani ya Umar." Pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada laki-laki yang menjawab azan, mereka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disampaikan juga qala Suyuti, Al-Imam Suyuti menyampaikan, man takallama halal azan yakhsha alaihi min su'il khatimah, yakni idza fa'ala dzalika ma'akillati mubalatin bi ijabatil muazzin. Kata Imam Suyuti, apabila ada azan berkumandang, kemudian ada orang yang tidak menjawab azan dan dia tidak menghiraukan panggilan azan, maka dia dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillahi min zalik. Kemudian juga disampaikan dalam riwayat yang lain, wan ba'dihim anna min asbabil lati yusya'ala ashabiya min su'il khatimah, di antara hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah, wal iyadzubillah, mudah-mudahan kita dihindarkan dari itu, ada 4. Yang pertama at-tahawun bis shalah, mempermainkan dan menyia-nyiakan perintah salat. Yang kedua wasyurbul khamri, minum khamr, meminum minuman yang memabukkan. Yang ketiga wa uququl walidain, berbuat durhaka kepada orang tua, wa adzal muslimin, dan juga menyakiti orang Islam dengan perkataannya ataupun dengan perbuatan-perbuatannya. Ini di antara 4 hal yang bisa menyebabkan seorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Semoga kita semuanya dihindarkan oleh Allah mati dalam keadaan su'ul khatimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzil hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.